ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Halo anak-anak, apa kabar kalian semua? Hari ini Tante Vera ingin menyampaikan cerita firman Tuhan, bagaimana Allah sangat mengasihi seluruh umat manusia. Tidak pandang dari suku apa, bagaimana keadaannya, tetapi selama kita manusia mau mencari Dia dengan segenap hati, kita mau hidup menurut apa yang diinginkan, maka Dia akan menunjukkan jalan yang terbaik. Dia akan memilih kita manusia. Anak-anak, ada seorang tentara Italia yang tinggal di Kaisaria. Namanya Cornelius. Dia sangat mengasihi Tuhan. Dia selalu berdoa. Dia hidup saleh. Dia mengasihi Tuhan. Dan dia suka sekali berdoa. Bahkan dia mengajak istri, anak-anaknya, sampai pembantu-pembantunya untuk beribadah kepada Tuhan. Pada suatu hari, ketika Cornelius ini sedang berdoa, dia dengan kusuk berdoa kepada Tuhan. Oh, tiba-tiba datang seorang yang berpakaian putih berkilau-kilauan. Ternyata itu malaikat Tuhan dan dia berkata kepada Cornelius, Cornelius, doamu telah didengar oleh Allah. Bahkan setiap pemberianmu telah sampai kepada Allah. Sekarang engkau harus mengirim orang untuk memanggil Simon yang disebut Petrus. Dia ada di kota Yope. Dia sedang tinggal di rumah seorang penyamak kulit yang juga bernama Simon di tepi laut. Anak-anak, setelah malaikat itu pergi, Cornelius langsung memanggil pembantu-pembantunya. Dia memanggil 2 orang pembantunya bersama 1 orang tentara yang lain yang juga hidup dalam takut akan Tuhan. Dia ceritakan apa yang dia lihat dan dia suruh mereka ke Yope. Hari itu juga pembantu-pembantu ini pergi berjalan ke Yope. Nah anak-anak, pada keesokan harinya jam 12 siang, Petrus sedang ada di Yope. Dia begitu lapar, tetapi karena makanan belum matang, dia naik ke atas rumah itu untuk berdoa. Pada waktu yang sama, pembantu-pembantu dari Cornelius sudah dekat dengan kota Yope. Waktu Petrus sedang berdoa, tiba-tiba dia melihat ada kain yang turun dari langit. Tetapi di dalam kain-kain itu ada begitu banyak binatang. Tapi binatang yang di dalam kain itu binatang-binatang berkaki 4 atau menjalar yang menurut orang-orang Yahudi itu adalah binatang-binatang haram, tidak boleh dimakan. Jadi waktu Petrus lihat itu binatang-binatang, tiba-tiba dia dengar ada suara. Suara itu berkata begini, Petrus, bangunlah, sembelihlah binatang-binatang ini, masak dan kamu makan. Petrus kaget. Petrus bilang, oh Tuhan, aku gak pernah makan sesuatu yang tidak boleh dimakan. Tapi kata Tuhan, Petrus, kalau saya bilang kamu boleh makan, kamu boleh makan. Tapi kata Petrus, Tuhan, aku gak boleh yang haram. Itu tidak boleh bagi saya. Nah anak-anak, Tuhan Yesus berkata, Petrus, kalau aku bilang itu halal, kamu gak boleh bilang itu haram. Kalian tahu, sampai 3 kali Tuhan mengatakan hal itu kepada Petrus. Akhirnya setelah kain itu diangkat dan binatang-binatang itu terangkat, Petrus pikir-pikir apa maksud Tuhan. Sementara Petrus lagi berpikir seperti itu, tiba-tiba
dengar di bawah ada orang ketok-ketok pintu dan bertanya, "Permisi, kami mau tahu apakah Simon yang disebut Petrus tinggal di rumah ini?" Oh, waktu Petrus dengar itu, dia pun mendengar suara Tuhan yang berkata, "Petrus, di bawah ada 3 orang yang cari engkau. Kamu ikut dengan mereka, sebab saya yang suruh mereka untuk datang." Anak-anak, Petrus cepat-cepat turun ke bawah dan Petrus berkata, "Ya, halo, saya yang kalian cari." Nah, Petrus tanya, "Apa maksud kalian?" Orang-orang ini cerita apa yang dialami oleh Kornelius. Kemudian Petrus katakan, "Baik, tinggallah di tempat ini, besok kita akan adakan perjalanan." Keesokan harinya masih pagi-pagi, Petrus bersama beberapa orang dari Yope, mereka pergi ke Kaisaria. Sampai di Kaisaria, anak-anak, wah ternyata Kornelius di dalam rumahnya sudah begitu banyak orang yang menunggu. Jadi Petrus bilang, "Kornelius, kenapa kamu panggil saya?" Kornelius cerita bagaimana dia bertemu dengan malaikat. Dan Kornelius katakan, "Ayo silahkan menyampaikan apa yang Tuhan ingin kami tahu. Sebab Tuhan yang menyuruh kami untuk memanggil engkau." Oh, Petrus, dia langsung mulai menceritakan tentang Yesus. Bahwa sesungguhnya Yesus itulah yang dikatakan oleh nabi-nabi, bahwa dialah yang dipilih oleh Allah menyelamatkan setiap orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya hari itu juga ketika Kornelius dan semua keluarga bahkan kenalannya yang mendengar firman Tuhan, mereka percaya bahwa sungguh di dalam nama Yesus ada keselamatan. Anak-anak, dan Tuhan mengirimkan Roh Kudus kepada orang-orang di dalam rumah Kornelius. Mereka memberi diri mereka dibaptis, mereka diselamatkan. Anak-anak, ternyata Allah mengasihi semua orang yang percaya kepadanya. Allah mengasihi siapapun yang mau datang kepadanya. Itu sebabnya mari kita mau mengasihi Dia. Kita mau beribadah kepadanya. Kita menghargai keselamatan yang Tuhan berikan. Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik untuk firman-Mu. Engkau mengasihi dan menerima setiap orang yang takut akan Engkau. Tolong kami untuk hidup sesuai firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa lagi. Ya, happy, ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam.